Dalam video ini, kita akan melihat kedua raja melakukan rokade pendek. Nah, untuk kondisi seperti ini Sobat Catur perlu berhati-hati. Apalagi kalau ingin memajukan pion di depan rajanya dengan tujuan menyerang raja musuh, karena bisa jadi malah mengekspos rajanya sendiri. Oleh karena itu, strategi yang biasa digunakan untuk menyerang adalah menggunakan perwira-perwiranya. Nah, kita akan lihat di dalam video ini. Tapi sebelum itu, bagi Sobat Catur yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan selamat menyaksikan. Dengan dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, gajah A4, kuda F6, rokade, gajah E7, benteng E1, B5, gajah B3, rokade pendek untuk hitam, D3, D6, C3, kuda A5. Langkah ini adalah awal dari rencana khas hitam dalam Ruy Lopez. Kuda mendorong balik gajah putih yang berada di sini, dan juga dia membuka jalan untuk memajukan pion C biar bisa ke C5. Selain itu, dia juga mengamankan ruang tambahan di sisi ratu. Tapi kelemahan utama dari rencana ini adalah bahwa kuda seringkali dia offset di A5 ya, dan dapat merugikan hitam ke depannya. Gajah C2, C5, kuda D2, ratu C7. Posisi ini sangat khas untuk garis utama Lopez tertutup. Hitam memiliki ruang ekstra di sisi ratu dan umumnya mencari permainan balasan di sisi itu, sementara putih biasanya mencoba membangun serangan di sisi raja hitam. Nah, saat ini Sobat Catur sangat perlu membandingkan posisi ini dengan panduan 1. Yang jelas sangat berbeda dan sangat penting untuk kita tahu adalah dalam game ini kedua raja telah melakukan rokade pada sisi yang sama. Dalam panduan 1, kita melihat bahwa ketika rokade terjadi di sisi yang berlawanan, rencana serangan yang biasa dilakukan adalah memajukan pion melawan raja musuh atau badai pion. Nah, di sini jika putih menggunakan strategi yang sama, dapat beresiko mengekspos rajanya sendiri, dan hitam bisa lakukan serangan balik di sisi lain papan atau di sisi ratunya. Lalu, bagaimana putih harus menyerang? Nah, dalam kondisi ini serangan lebih sering dilakukan menggunakan perwira-perwiranya. Walaupun mungkin di game tertentu strategi badai pion dapat dilakukan, tapi serangan menggunakan perwira lebih umum dilakukan. Kuda F1. Ini adalah langkah dalam rencana putih. Kuda bisa bermanuver ke G3 atau bermanuver ke E3 dan selanjutnya melompat ke F5. Dan ini biasanya dilakukan untuk serangan terhadap raja hitam dalam kondisi seperti ini. Kuda C6, kuda E3, benteng E8, D4. Ini juga langkah yang merupakan bagian dari rencana putih untuk menyerang raja hitam. Putih bermaksud membuka diagonal gajah yang selama ini mengintai di C2. Putih berharap dapat memujuk hitam untuk menukar pion di E5, sehingga bisa melepaskan blokade pada pion E4 putih. Dan pada gilirannya, hal ini akan menciptakan potensi ancaman untuk hitam. E kali D4. Hitam mengikuti keinginan putih, karena hitam juga melihat kesempatan untuk memberikan tekanan cepat pada bidak E4 putih. Namun langkah ini berisiko ya Sobat Catur, karena meskipun hitam berhasil memenangkan pion E4, ada pembuk garis oleh gajah putih ke arah rajanya yang berpotensi tentunya membahayakan raja hitam. Dalam kondisi ini mungkin akan lebih aman untuk mengambil pion dengan C ya, dengan pion yang di C, dan kemudian menindaklanjuti dengan gajah ke D7 ke sini, dan juga dilanjutkan dengan benteng A ke C8. Coba menggunakan file C yang terbuka untuk melawan dari sisi ratu. C kali D4. Gajah F8, B3. Sebuah langkah yang sangat baik, bukannya mencegah hitam dengan A3 ke sini, ya. Geller bagusnya di sini menawarkan pengorbanan bidak, dan sementara itu dia juga bersiap untuk menempatkan gajahnya di B2 dan mengarah ke daerah di raja hitam. Hitam membalas dengan kuda B4. Cukup baik ya hitam tidak memakan pionnya, karena kalau dimakan misalkan seperti ini,
maka hitam akan memiliki kemungkinan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terutama setelah langkah kuda putih ke D5. Baik, kita kembali ke partai aslinya, yaitu tadi kuda B4, dibalas dengan gajah ke B1. Mengamankan gajahnya jelas karena gajah ini yang akan menjadi bagian penting dalam serangan putih nantinya. Kuda kali E4, gajah B2, gajah B7, D5. Langkah yang sangat baik. Dengan satu langkah putih dapat memotong dua bidak hitam, yaitu gajah B7 dan kuda B4. Ancaman ini akan langsung terlihat terutama jika hitam tidak segera mengambil tindakan sampai akhirnya putih memindahkan pion A3. Jelas di sini hitam akan dirugikan. C4. Hitam memilih pertahanan taktis. Niatnya, jika putih pion A3, dia akan menjawab dengan pion C3, bahkan selanjutnya mengancam ke C2. Tapi kita akan melihat di sini, dengan kondisi bidak-bidak hitam kecil yang cenderung offside di sisi ratunya, Geller sekarang siap untuk melepaskan serangannya ke sisi lain, yaitu di raja hitam. B kali C4, B kali C4, gajah kali E4, benteng kali E4, kuda ke G5, benteng E7, ratu H5, H6, kuda F5. Kita bisa melihat di sini hampir semua bidak putih, ya, perwira-perwira putih ikut menyerang. Sedangkan unit hitam di B4, B7, dan A8 hanya jadi penonton saja. Benteng kali E1 skak, benteng kali E1, H kali G5. Saat ini kita perlu melihat ancaman gajah kali G7 diikuti oleh benteng ke E7. Untuk hal ini hitam menjawab dengan benteng E3. Putih maksudnya menjawab dengan benteng E3. Putih di sini mulai membawa amunisi, ya, atau cadangannya untuk serangannya biar lebih mantap lagi. Sobat catur, dari sini kita bisa melihat ini mirip dengan tahap terakhir tutorial 1, ya. Hitam mungkin secara nominal tertinggal dalam materi. Bukan hitam, maksudnya putih, ya. Putih mungkin secara nominal tertinggal secara materi, tetapi ia memiliki lebih banyak bidak, yaitu di daerah sebelah sini, yang posisinya itu penting sekali dan menentukan, ya. Ini juga walaupun di sebelah sini dia arahnya tepat ke raja hitam, ya, daerah raja hitam sini. Hitam menjawab dengan gajah C8, gajah kali G7, gajah kali G7, benteng E8 skak, dan gajah ke F8, benteng kali F8 skak. Dan akhirnya di sini putih memenangkan pertandingan. Baik, dari game ini kita mendapatkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, saat kedua raja melakukan rokade di sisi yang sama, serangan menggunakan perwira-perwira jauh lebih mungkin terjadi daripada strategi badai pion karena berisiko membuka pertahanan rajanya sendiri. Yang kedua, pengorbanan sering digunakan untuk membuka posisi raja musuh, tapi tentunya perlu pertimbangan yang sangat baik sebelum melakukan itu, ya. Yang ketiga, yang penting bukanlah siapa yang memiliki lebih banyak materi secara keseluruhan, tetapi siapa yang memiliki lebih banyak materi di sektor vital. Dan yang terakhir, serangan putih berhasil di sini karena ia mampu memusatkan semua perwira-perwiranya di sisi raja hitam, sedangkan hitam memiliki bidak offside di sisi lain yang tidak mampu mengambil peran efektif di dalam pertahanan. Baik, itu saja Sobat Catur revisi tutorial 2-nya mengenai bagaimana cara menyerang atau merusak rokade catur saat kedua raja melakukan rokade di sisi yang sama. Semoga dapat membantu dan dapat menginspirasi Sobat Catur semua. Mohon dukungan dari Sobat Catur semua dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.